Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fitri Al-Fajriyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil makalah kelompok 9 yaitu tentang stereotip dan makalah kelompok 5 yaitu tentang etika. Dan saya akan menganalisis dan membahas dalam satu judul yaitu tentang peran stereotip dalam etika komunikasi. Yang pertama itu adalah pembahasan tentang stereotip, di mana stereotip adalah hasil dari kategorisasi yang kita lakukan. Misalnya menggambarkan tentang jenis karakteristik, ras, atau etnis lainnya. Seorang Miles Houston dan Robert Brown mengemukakan 3 aspek esensial dari stereotip. Aspek yang pertama itu seringkali keberadaan individu dalam suatu kelompok telah dikategorisasikan, dan kategorisasi itu selalu teridentifikasi dengan mudah melalui karakter atau sifat tertentu, misalnya melalui perilaku, kebiasaan bertindak, orientasi seksual, maupun etnisitas. Sedangkan aspek yang kedua itu stereotip bersumber dari suatu bentuk atau sifat perilaku yang bersifat turun-temurun sehingga dia seolah-olah melekat pada semua anggota kelompok. Dan aspek yang ketiga itu karena individu yang merupakan anggota dari suatu kelompok diasumsikan memiliki karakteristik, ciri khas, kebiasaan bertindak yang sama dengan kelompok yang digeneralisasi itu. Nah, kita tahu bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dan etika pun memiliki ruang lingkup, yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu etika sebagai ilmu, yang mana merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Sedangkan yang kedua yaitu etika dalam perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan, misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Dan yang ketiga yaitu etika dalam filsafat, yang mempelajari pandang-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Nah, pada pengalaman lintas interaksi budaya yang melibatkan begitu banyak warna kulit, ras, etnis, bahasa, ilmu, agama, tentu saja negara dan bangsa selalu saja memiliki, jika dikaitkan dengan identitas etnis atau etnosentrisme masing-masing. Nah, beragam identitas etnis tersebut menjadi sumber stereotip yang muncul dalam relasi antar etnik di masyarakat. Nah, pemberian stereotip merupakan hasil dari suatu sebab yang kadang bersifat alamiah dalam proses hubungan atau komunikasi antar ras atau antar etnik. Karena itulah seringkali orang mengemukakan bahwa kita tidak akan mungkin tidak melakukan stereotip. Konflik seringkali didasari muncul karena agresi antar kelompok. Konflik antar kelompok seringkali dipicu oleh keadaan dari dalam baik pun dari luar kelompok, sehingga anggota kelompok diwarnai oleh prasangka. Nah, salah satu teori prasangka yaitu adalah teori realistik konflik, yang mana memandang prasangka berakar dari sejumlah kompetisi kelompok sosial terhadap sejumlah komoditas maupun peluang. Jika kompetisi itu berlanjut, maka masing-masing anggota kelompok akan memandang anggota kelompok lain sebagai musuh. Sedangkan jika terdapat isyarat agresi, maka perilaku agresi tersebut akan muncul. Konflik-konflik tersebut akan terjadi interaksi antara dua etnis yang berbeda, dan laju pertumbuhan pembangunan masyarakat memperlihatkan porsi yang tidak seimbang. Dan oleh karena itu fungsi komunikasi antar etnis juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan benteng pertahanan kebangsaan dalam bentuk identitas dan sistem nilai ini pun akan menjadi rapuh. Hal ini akan berarti bahwa komunikasi makin lama makin kehilangan kekuatan dan daya rekatnya. Nah, itulah yang akan menjadikan nanti persaingan antar etnis atau antar golongan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.